Di balik ramainya tren thrifting yang digandrungi anak muda Indonesia, ada arus gelap yang terus bergerak masuk ke negeri ini. Balpres pakaian bekas impor yang seharusnya dilarang total, masih saja bisa lolos menembus pelabuhan. Jumlahnya bukan lagi hitungan ratusan kilogram, tapi ribuan ton per tahun. Padahal penindakan sudah berulang. Gudang-gudang digerebek, ribuan balpres sudah dimusnahkan. Tapi pasar baju bekas ilegal tetap tumbuh. Konsumen makin banyak, harganya masih menggoda, dan penyelundupnya seolah tidak pernah kehabisan celah. Pertanyaannya, mengapa praktik ini begitu sulit diberantas? Dan dengan semakin banyaknya balpres yang masuk setiap tahun, apa solusi Purbayayudi Sadewa selaku Menteri Keuangan? Selama ini, setiap kali ada temuan besar baju bekas impor ilegal, jawabannya hampir selalu sama, yakni dimusnahkan. Dibongkar, ditumpuk, lalu dibakar hingga menyisakan tumpukan debu. Tapi menurut Purbaya, cara lama ini justru menimbulkan masalah baru. Biayanya mahal, sekitar 12 juta per kontainer, polusinya tinggi dan tidak menyentuh akar persoalan. Arus impor ilegal tetap datang, sementara industri dalam negeri tidak mendapatkan manfaat apapun. Jadi, apa solusinya? Pemusnahan baju bekas impor ilegal bukan solusi yang tepat. Purbaya pun mengusulkan pencacahan untuk mengatasi masalah ini. Artinya, baju-baju sitaan tidak lagi dimusnahkan dengan api, melainkan dihancurkan menjadi potongan serat. Serat-serat itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh industri kreatif lokal, UMKM tekstil rumahan, hingga pabrik daur ulang yang membutuhkan serat campuran. Dengan cara ini, negara tidak hanya menghentikan peredaran barang-barang ilegal, tapi juga mengembalikan nilai ekonominya kepada pelaku industri dalam negeri. Hal itu Purbaya sampaikan dalam media briefing di Jakarta pada Jumat 14 November 2025. Jadi gini, kan saya selalu komplain itu balpres, saya tangkap barangnya, orangnya nggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya, itu mahal tuh satu kontainer tuh sekitar 12 juta kalau nggak salah, 12 juta rupiah. Rugi, habis itu ngasih makan orang yang ditahan, rugi besar kita. Katanya, ini juga atas arahan presiden, itu mesti dimanfaatkan, katanya. Jangan dibakar begitu aja. Kita pikir-pikir gimana Pak, boleh nggak kita cacah ulang? Boleh, katanya. Jadi kita ketemu dengan AGTI, menawarkan bisa nggak mereka mencacah ulang balpres itu. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka sudah mau, ada beberapa pengusaha yang udah siap. Minggu depan diskusi dengan mereka ya, dipastikan ya Pak ya. Jadi langsung ketok palu, langsung jalan. Jadi yang di gudang-gudang itu dikeluarin semuanya, di tempatnya juga kosong. Jadi itu bisa dipakai untuk bahan baku industri kan, dalam bentuk benang atau dan lain-lain. Nanti ya UMKM akan bisa memakai sebagai bahan dengan biaya yang lebih murah. Purbaya juga mengatakan bahwa pemerintah telah berdialog dengan Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia atau AGTI serta Kementerian Koperasi dan UMKM. Industri disebut siap mencacah ulang balpres menjadi bahan baku seperti benang atau serat. Pertanyaannya sekarang, memang seberapa besar arus impor bekas ilegal di Indonesia dan sesulit apa memberantas praktik ini? Dalam beberapa tahun terakhir, impor baju bekas di Indonesia melonjak tajam. Pada 2021, volume impor baju bekas mencapai 7 ton. Lalu pada 2022 dan 2023 naik jadi 12 ton dan melonjak drastis pada 2024 hingga 3.600 ton. Hal itu disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada Kamis 6 November 2025. Sementara hingga Agustus 2025, impor baju bekas yang masuk sudah mencapai 1.800 ton. Kebanyakan pakaian bekas impor itu berasal dari Cina, Vietnam, Bangladesh, Taiwan, dan Singapura. Baju-baju bekas itu masuk dari 7 pintu masuk internasional, mulai dari Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai,
Bandara Ahmad Yani, Bandara Juanda, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, dan kantor pos Pasar Baru di Jakarta Pusat. Dari kacamata konsumen, keberadaan pasar pakaian bekas impor mungkin menawarkan banyak benefit. Namun bagi pemerintah dan pengusaha tekstil, tren thrifting ini bisa jadi benalu bagi perekonomian negara. Pengusaha tidak bisa bersaing dengan produk bekas impor, sehingga terjadi penurunan produksi dalam negeri dan berujung pada minimnya besaran pajak yang diterima negara. Impor pakaian ilegal juga berpotensi besar menghimpit sektor industri tekstil dalam negeri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mencatat, selama Januari sampai Mei 2024, 20 hingga 30 pabrik berhenti beroperasi dengan mem-PHK sekitar 1.800 orang. Para pelaku usaha fashion lokal pun ikut terkena dampaknya karena harus bersaing dengan baju-baju murah dari luar negeri. Lantas, kenapa baju bekas impor tinggi peminat? Di mata konsumen ada sejumlah daya tarik thrifting. Pertama, banyak baju-baju thrifting yang masih layak pakai dan harganya relatif murah, termasuk baju-baju dengan merek luar negeri yang terkenal. Bagi konsumen, daripada membeli produk imitasi dengan kondisi baru, lebih baik membeli produk bekas tetapi asli. Alasan lain yang menyebabkan tumbuhnya pasar barang bekas karena kehadiran teknologi digital dan besarnya peran kaum muda. Platform marketplace, sosial media, dan live shopping membuka ruang luas bagi para penjual. Alhasil, transaksi jual beli baju bekas jadi lebih mudah. Itulah mengapa kini baju thrifting tak hanya dijual secara offline di pasar malam, pasar tradisional, dan sebagainya, namun juga di sosial media. Para penjual baju bekas mulai beli baju-baju bekas itu sebagai curated thrift, premium thrift, atau rare find yang membuat citra baju bekas naik dan mengundang permintaan pasar. Alasan ketiga, karena semakin maraknya narasi dan meningkatnya kepedulian akan keberlanjutan lingkungan. Meski tidak semua baju bekas impor ramah lingkungan, tapi banyak konsumen yang menganggap thrifting sebagai langkah melawan fast fashion dan mengurangi limbah tekstil. Adanya label eco-friendly itu memperkuat legitimasi moral untuk membeli barang bekas. Tingginya minat thrifting membuat pasar baju bekas impor sudah terlalu besar dan sulit untuk dimatikan begitu saja meski pemerintah sudah rutin melakukan razia dan pemusnahan. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pemerintah selama ini? Ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah untuk menindak praktik impor baju bekas. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyebut, Kementerian Keuangan telah menindak oknum-oknum di Bea Cukai yang masih membuka akses masuknya pakaian bekas impor. Menkyu Purbaya juga menegur Bea Cukai agar lebih tegas menindak para pelaku pengimpor baju bekas. Bahkan, ia meminta agar Bea Cukai mendatangi para pengimpor baju bekas yang kerap berseliweran tampil di televisi. Selain menindak masalah di hulunya dengan menutup pintu masuk impor pakaian bekas, pemerintah juga menyiapkan langkah di hilir dengan memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM. Maman menyebut pendampingan itu dilakukan supaya pedagang baju bekas impor beralih ke produk lokal, sehingga para pelaku usaha baju bekas impor tidak kehilangan pekerjaan. Aksi lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan memusnahkan pakaian bekas dengan cara dibakar. Ini adalah cara yang selalu dilakukan pemerintah sebelum Purbaya memberikan alternatif sistem pencacahan baju bekas. Pada Jumat 14 November 2025, Kemendak melaporkan mereka telah membakar 16.591 dari 19.391 bal pres pakaian bekas sejak Oktober 2025. Namun Deputi Bidang UMKM, Temi Satya Permana menekankan pemerintah tidak akan membabi buta dalam menertibkan praktik thrifting, terutama baju bekas impor ilegal. Temi menegaskan pemerintah tetap mengizinkan praktik thrifting yang menjual pre-love lokal. Pada akhirnya, polemik baju bekas impor ilegal bukan sekadar soal barang murah yang diburu konsumen atau soal balpres yang masuk lewat celah-celah perbatasan. Isu ini jauh lebih kompleks karena menyangkut kesehatan publik, nasib industri tekstil nasional, pola konsumsi masyarakat, hingga efektivitas penegakan hukum di lapangan.
Minat masyarakat terhadap pakaian bekas tak serta-merta hilang selama harganya terjangkau dan kualitasnya dianggap lebih baik dari produk baru di kategori yang sama. Di sisi lain, selama permintaan tetap tinggi, para penyelundup akan selalu menemukan jalannya sendiri. Karena itu, usulan untuk berhenti membakar barang sitaan dan mulai fokus pada proses daur ulang menjadi sebuah langkah yang mencerminkan perubahan cara pandang. Bahwa solusi tidak harus destruktif, tetapi bisa kembali memberi nilai sekaligus menutup ruang peredaran barang berbahaya ke masyarakat. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.